Perkenalkan, saya Syifa Satiranada. Di sini saya akan menjelaskan 3 patofisiologi infeksi jantung dan peranan fisioterapi di dalamnya. Yang pertama itu patofisiologi perikardio. Jadi adanya proses radang lalu penumpukan cairan efusi. Nah, setelah penumpukan cairan efusi itu kenaikan tekanan darah interkardial menaik, lalu daya kontraksi jantung menjadi cepat. Nah, terjadilah proses fibrotik. Nah, setelah proses fibrotik ini terjadilah penebalan perikardial. Setelah penebalan perikardial ini terjadilah kontriksi perikardial dengan pembentukan cairan. Lalu infeksi menjadi bertambah kronis dan fibrosa, lalu kalsifikasinya bertambah parah. Selanjutnya patofisiologi endokarditis. Jadi yang pertama itu terjadinya demam rematik. Lalu setelah demam rematik itu terjadilah infeksi Streptococcus grup A. Nah, lalu setelah itu infeksinya itu mempengaruhi semua persendian. Jadi semua persendian itu terjadilah poliartritis. Nah, setelah terjadinya poliartritis itu jantung dan organ sasaran jantung menjadi organ sasaran seriusnya. Nah, setelah itu kerusakan jantung akibat respon terhadap Streptococcus hermolyticus ini menjadi tambah parah. Lalu tumbuhan kecil transparan menyerupai manik-manik gitu kan, dan terjadilah penebalan katup. Nah, jadi di katup ini tuh tidak dapat menutup dengan sempurna. Maka terjadilah penempelan katup dan stenosis katup. Nah, berakibat menjadi gagal jantung. Selanjutnya ada miokarditis. Jadi yang pertama tuh infeksi langsung miokard. Itu tuh ada fase 1 sampai 4 minggu. Nah, di fase 1-4 minggu itu tuh invasi virus ke miokardium, lalu replika virus dan Schilling cell-nya itu menghambat antibodi gitu. Dan virus dikurangi jumlahnya dengan bantuan makrofag. Selanjutnya ada proses imunologis ke miokard. Jadi fase 2 itu tuh disebutnya. Nah, ini beberapa minggu sampai dalam beberapa bulan, sampai dengan 1 bulan gitu dah. Jadi miokardium ini akan diinfiltrasi oleh inflammation cell dan sistem imun akan diaktifkan. Nah, jadi antibodinya akan terbentuk, lalu terjadilah kerusakan pada miokardium. Nah, selanjutnya itu ada fase mengeluarkan toksin yang merusak miokardium ini. Itu tuh ada terletak di fase ketiga. Jadi enterovirusnya merusak sel endotel. Lalu spasme sirkulasi mikronya ini tuh berubah menjadi proses berulangnya obstruksi dan reperfusi. Nah, larutnya matriks miokardium dan habisnya otot jantung secara lokal ini menyebabkan infeksi pada. Nah, jadi saya akan menjelaskan peran fisioterapi di infeksi jantung ini. Jadi ada sebelum operasi dan sesudah operasi. Nah, sebelum operasi itu ada latihan fisik. Jadi kayak latihan fisik sebelum operasi itu peregangan otot, kekuatan otot, latihan pernapasan, latihan menahan batuk di daerah yang akan dioperasi gitu loh. Lalu kalau pasca operasi itu ada latihan bernafas atau breathing control, bed control. Jadi kayak terdiri dari penapasan abdomen gitu kan, diafragma, dan pursed lip breathing gitu. Lalu ada latihan bentuk efektif gitu kan, membantu mengeluarkan sekret atau dahak gitu. Jadi kayak ngebantu batuk dan latihan untuk batuk berdahak gitu, yang ada di saluran pernapasan pasca operasi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.